Salam sejahtera, jumpa lagi di channel RNC. Kali ini kami sajikan segmen tokoh RNC. Dan yang menjadi tokoh pilihan kali ini adalah Syekh Abu Yazid Al-Bustami. Beliau adalah seorang sufi asal Persia yang dianggap kontroversial oleh sebagian pihak. Ada yang setuju dengan jalan dan ajarannya, namun tidak sedikit pula yang menolak. Walau begitu, tentu banyak kisah-kisah teladan yang diriwayatkan seputar kehidupan Abu Yazid ini. Dan kita ambil saja yang baik-baik dari kisah-kisah teladannya, sehingga kita tidak perlu terseret dalam perbedaan pandangan yang ada. Baiklah pemirsa, selamat mengikuti. Abu Yazid Al-Bustami adalah sufi abad 3 Hijriyah berkebangsaan Persia, lahir tahun 804 Masehi atau 188 Hijriyah. Nama kecilnya adalah Taifur, sedang lengkapnya Abu Yazid Taifur ibn Isa, ibn Surusyan Al-Bustami. Dalam literatur tasawuf, namanya sering ditulis dengan Bayazid Bastami. Setelah dikaruniai seorang putra bernama Yazid, ia kemudian lebih dikenal dengan nama Abu Yazid. Al-Bustami sendiri adalah nisbah pada daerah kelahirannya di Bistami, Kumis, di daerah tenggara Laut Kaspia, Iran. Ayahnya bernama Isa, sedangkan kakeknya bernama Surusyan, yang mana keduanya beragama Majusi, agama bangsa Persia yang mengajarkan penyembahan kepada api dan berhala, namun kemudian masuk Islam. Sedang, kakaknya bernama Adam dan adiknya bernama Ali yang juga sufi. Data hidup yang dimilikinya sangatlah terbatas. Info-info mengenai dirinya didapat dari Taifur, cucu dari Adam. Selain itu, biografi Abu Yazid juga diketahui melalui tokoh-tokoh lain yang pernah berjumpa serta mencatat ucapan-ucapannya, seperti Abu Musa Al-Dabili, Abu Ishaq Al-Harawi, dan lain-lain. Sejarah mencatat bahwa ia tidak meninggalkan suatu tulisan, barang satupun. Saat remaja, Abu Yazid Al-Bustami meninggalkan kota Bustam. Ia merantau dari satu negeri ke negeri yang lain selama 30 tahun. Abu Yazid Al-Bustami merupakan sosok yang menekuni disiplin diri dengan terus berpuasa di siang hari dan beribadah di sepanjang malam. Abu Yazid Al-Bustami belajar di bawah bimbingan 113 guru agama dan memperoleh manfaat dari setiap pelajaran yang guru-guru tersebut berikan kepadanya. Akhirnya Abu Yazid Al-Bustami tumbuh menjadi orang yang alim dan banyak disegani oleh orang-orang. Silsilah keilmuan Abu Yazid Al-Bustami tersambung kepada gurunya, yakni Al-Imam Ja'far Shodiq dari Sayyidina Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar As-Siddiq dari sahabat Salman Al-Farisi dalam Tariqoh Naqsabandiyah. Sebagai orang yang mengerti hukum-hukum yang dikaji melalui fikih bermazhab Hanafi, kepatuhannya pada syariat Islam sangatlah kuat. Hal ini dapat dibuktikan dari sejumlah pernyataan yang pernah diucapkannya. Ia pernah berkata, "Kalau engkau melihat seseorang sanggup melakukan pekerjaan keramat, seperti duduk bersila di udara, maka jangan kau terperdaya olehnya. Perhatikanlah apakah ia melaksanakan perintah Tuhan, menjauhi larangan Tuhan, dan menjaga dirinya dalam batas-batas syariah." Ia juga mengungkapkan bahwa pernah terbersit di hatinya untuk memohon kepada Allah agar dia diberikan sifat ketidakpedulian terhadap makanan dan wanita sama sekali. Tetapi hatinya kemudian berkata, "Pantaskah aku meminta kepada Allah sesuatu yang tidak pernah diminta oleh Rasulullah?" Bahkan karena begitu taatnya pada ajaran agama, dia menghukum dirinya sendiri jika melanggar. Katanya, "Aku ajak diriku untuk mengerjakan perbuatan taat, namun kemudian diriku tidak mematuhinya. Oleh karena itu, selama setahun diriku tidak kuberi air minum." Abu Yazid Al-Bustami kadang-kadang dengan sengaja melanggar bentuk-bentuk lahir ajaran agama. Suatu hari, ketika pulang dari Mekah, ia singgah di kota Rey, Iran. Penduduk kota yang sangat menaruh hormat kepadanya segera keluar mengeluk-elukannya sampai seluruh kota menjadi gempar. Bayazid yang muak dengan pendewaan semacam itu menunggu hingga ia sampai di pinggir pasar. Di sana ia membeli sepotong roti, lalu memakannya di muka umum. Padahal itu terjadi pada bulan puasa. Tetapi Bayazid yakin bahwa dalam satu perjalanan, ia tidak terikat oleh peraturan tertentu dalam agama, rukhsatus safar. Tetapi para pengikutnya tidak berpikir demikian.
Maka mereka begitu dikecewakan oleh perbuatan itu sehingga mereka semua segera meninggalkannya dan pulang. Dengan rasa puas Bayazid berkata kepada salah seorang muridnya, "Lihat, begitu aku berbuat sesuatu yang berlawanan dengan harapan mereka, rasa hormat mereka terhadapku hilang lenyap." Kebanyakan orang memerlukan seorang suci untuk disembah, dan seorang guru untuk dimintai nasihat. Ada persetujuan diam-diam, engkau harus hidup sesuai dengan harapan kami, dan sebagai gantinya kami akan menghormatimu sedemikian rupa. Suatu hari, Syekh Abu Yazid Al-Bustami sedang menyusuri sebuah jalan sendirian. Tak seorang santri pun diajaknya. Tiba-tiba dari arah depan, seekor anjing hitam berlari-lari. Abu Yazid tenang-tenang saja, tak terpikirkan bahwa anjing itu akan mendekatinya. Anjing itu mendekat hingga ikut berjalan di sampingnya. Secara spontan Abu Yazid mengangkat jubahnya. Betapa kagetnya Abu Yazid saat mendengar anjing hitam yang di dekatnya tadi berkata, "Tubuhku kering, dan aku tidak melakukan kesalahan apa-apa." Mendengar suara anjing hitam itu, Abu Yazid terkejut. Benarkah ia bicara padaku? Ataukah itu hanya perasaan dan ilusiku semata? Anjing hitam itu pun meneruskan, "Seandainya tubuhku basah, engkau cukup mencucinya dengan air bercampur tanah 7 kali. Maka selesailah persoalan di antara kita. Tetapi apabila engkau menyingsingkan jubah karena sombong, maka hatimu tidak akan bisa bersih walau kau basuh dengan air 7 samudera sekalipun." Setelah yakin bahwa suara tadi benar-benar suara anjing hitam di dekatnya itu, Abu Yazid menyadari kehilafannya. Ia bisa merasakan kekecewaan anjing hitam yang merasa terhina itu. Abu Yazid menyadari dirinya telah melakukan kesalahan besar. Ia telah menghina sesama makhluk Allah tanpa alasan yang jelas. "Ya, engkau benar anjing hitam. Engkau kotor secara lahiriah, tetapi aku kotor secara batiniah. Karena itu, marilah kita berteman dan bersama-sama berusaha agar kita berdua menjadi bersih," kata Abu Yazid. "Engkau tidak pantas untuk berjalan bersamaku dan menjadi sahabatku, sebab semua orang menolak kehadiranku dan menyambut kehadiranmu. Siapapun yang bertemu denganku akan melempariku dengan batu, tetapi siapapun yang bertemu denganmu akan menyambutmu bagaikan raja. Aku tidak pernah menyimpan sepotong tulang pun, tetapi engkau memiliki sekarung gandum untuk makanan esok hari," kata si anjing hitam itu. Abu Yazid masih termenung dengan kesalahannya. Dilihatnya anjing hitam itu telah meninggalkannya sendirian di jalanan yang sepi itu. "Ya Allah, aku tidak pantas bersahabat dan berjalan bersama seekor anjing milikmu. Lantas, bagaimana aku dapat berjalan bersamamu?" Suatu ketika Abu Yazid di dalam perjalanan, ia membawa seekor unta sebagai tunggangan dan pemikul perbekalannya. "Binatang yang malang, betapa berat beban yang engkau tanggung. Sungguh kejam," seseorang berseru. Setelah beberapa kali mendengar seruan ini, akhirnya Abu Yazid menjawab, "Wahai anak muda, sebenarnya bukan unta ini yang memikul beban." Kemudian si pemuda meneliti apakah beban itu benar-benar berada di atas punggung onta tersebut. Barulah ia percaya setelah melihat beban itu mengambang 1 jengkal di atas punggung unta dan binatang itu sedikit pun tidak memikul beban tersebut. "Maha besar Allah, benar-benar menakjubkan," seru si pemuda. "Jika ku sembunyikan kenyataan-kenyataan yang sebenarnya mengenai diriku, engkau akan melontarkan celaan kepadaku," kata Abu Yazid kepadanya. "Tetapi jika ku jelaskan kenyataan-kenyataan itu kepadamu, engkau tidak dapat memahaminya. Bagaimana seharusnya sikapku kepadamu?" Demikianlah pemirsa RNC yang budiman, sedikit kisah-kisah seputar Abu Yazid Al-Bustami. Semoga kita bisa memetik manfaat dari kisah-kisah tersebut dan menambah pemahaman kita tentang kemuliaan. Kita akan jumpa lagi di lain kisah dan di lain tokoh. Terima kasih, dan sampai jumpa.